Clan Otori, Across the Nightingale Floor. Karya Lian Han. Bagian 6. Aku menutup mata, membayangkan rasa sakit, bahu yang terlepas dari sendinya, mati secara perlahan. Ini adalah penghinaan yang sangat dahsyat. Kematian secara ksatria, cepat dan terhormat, ya, kataku, menyindir pada Kenji. Dia tidak membalas. Wajahnya, yang biasanya bergerak-gerak, kini tegang, kulitnya pucat, putih. Kusentuh jatuh. Aku berkata pada Kikuta, aku mempunyai syarat sebelum bergabung dengan Tribe. Aku yakin kalian bekerja pada orang yang mau membayar paling tinggi, dan aku akan membayar kalian dengan sesuatu yang kalian inginkan, jiwa dan ragaku. Izinkan aku menurunkan Shigeru malam ini. Jika kembali dengan selamat, aku akan melepas nama Otori dan bergabung dengan Tribe. Jika kalian tidak setuju, aku akan bunuh diri saat ini juga. Aku tak akan keluar dari sini hidup-hidup. Dua ketua saling bertukar pandang. Kenji mengangguk. Kikuta berkata, aku terima syaratmu karena situasinya telah berubah, dan kelihatannya kita menemui jalan buntu. Tiba-tiba, terdengar keriuhan dari jalan, orang-orang berlarian dan suara-suara teriakan. Kami berdua mendengarkan sebagaimana yang Kikuta selalu lakukan. Suara-suara tadi menghilang, lalu dia melanjutkan, kuizinkan kau pergi ke kastil malam ini. Aku akan ikut bersamanya, kata Yuki. Aku akan menyediakan semua keperluan. Jika Guru Muto setuju, lanjutnya lagi. Boleh, kata Kenji, aku juga akan ikut bersama kalian. Kau tidak perlu ikut, kataku. Aku akan tetap ikut. Kalian tahu di mana Arai sekarang? Tanyaku. Kenji berkata, sekalipun berjalan semalaman, dia tidak akan tiba sebelum fajar. Tapi dia dalam perjalanan, Shizuka yakin dia tidak akan menyerang kastil. Satu-satunya harapan yaitu memancing Iida berperang di perbatasan. Dan Terayama, mereka akan bangkit jika mendengar perlakuan biadab Iida, kata Yuki. Begitu juga Yamagata. Pemberontakan tak akan berhasil bila Iida masih hidup. Tapi ini bukan urusan kita, kata Kikuta dengan marah. Kau boleh mengeluarkan Shigeru, hanya itu kesepakatan kita, tidak lebih. Aku tidak bicara lagi. Bila Iida masih hidup, hujan turun lagi. Suara-suara lembut menyelimuti kota ini, membasuh atap dan jalan berbatu, menyegarkan udara yang pengap. Bagaimana keadaan Lady Shirakawa? Tanyaku. Menurut Shizuka, dia masih syok, tapi dia tetap tenang. Mereka tidak mencurigai dia, selain dituduh membawa sial. Semua orang mengatakan kalau dirinya dikutuk, tapi dia dianggap tidak terlibat dalam rencana pemberontakan. Sachi ternyata lebih lemah dari yang Tohan duga, dia mati tanpa sempat mengungkap keterlibatan Shizuka. Dia mengatakan tentang aku, Kenji menghela napas, dia hanya tahu bahwa kau adalah orang hiden yang ditolong oleh Shigeru, sama seperti yang telah Iida tahu. Iida dan Ando menganggap pengangkatanmu murni hanyalah untuk menghina mereka. Mereka tidak curiga kalau kau adalah anggota Tribe, dan mereka juga tidak tahu kemampuan yang kau miliki. Ini menguntungkan. Apalagi malam ini begitu gelap. Hujan yang reda telah berganti dengan kabut disertai gerimis, awan mendung menggumpal, dan bulan serta bintang tidak menampakkan diri. Tidurku yang pulas karena pengaruh Kikuta telah membakar habis sifat lembutku dan yang tertinggal hanyalah sepotong baja dalam diriku. Diriku kini persis seperti apa yang kulihat pada diri Kenji yang sebenarnya, kejam seperti Jato. Setelah kami menyiapkan semua perlengkapan dan juga pakaian, aku berlatih untuk melemaskan ototku. Ototku masih kaku, walaupun sudah berkurang sakitnya. Pergelangan tangan kananku masih terasa mengganggu. Saat mengangkat Jato, sakitnya terasa hingga ke sikut. Akhirnya Yuki melilitkan pelindung tangan yang terbuat dari kulit. Saat paruh kedua waktu anjing, setelah makan, kami lalu duduk diam untuk mengatur napas dan aliran darah. Kami mematikan lampu kamar agar ketajaman penglihatan di malam hari dapat meningkat. Waktu anjing adalah waktu berkisar antara jam 19 sampai jam 21. Jam malam mulai diberlakukan, para pengawal berkuda berkeliling mengawasi setiap ruas jalan, memerintahkan penduduk masuk ke rumah, dan jalan-jalan pun sunyi. Rumah mulai melantunkan lagunya di malam hari, bunyi piring yang dicuci, anjing diberi makan, beberapa penjaga yang sedang duduk mengawasi. Aku mendengar langkah pelayan ketika membentangkan alas tidur, bunyi sempoa dari ruang depan saat si pemilik rumah menghitung penghasilannya hari ini. Alunan malam mulai berkurang dan nadanya menjadi teratur, tarikan napas orang yang tidur, umumnya dengkuran, dan kadang desahan. Suara-suara orang dalam keseharian sangat menyentuh jiwaku.
Aku memikirkan keinginan ayahku untuk hidup seperti orang biasa. Menangiskah dia saat aku lahir? Setelah menyuruh Yuki meninggalkan kami berdua, Kenji lalu duduk di sampingku. Dia berkata dalam nada rendah, Shigeru dituduh memiliki kaitan dengan Hiden, seberapa jauh keterlibatannya? Dia tidak pernah mengatakannya, selain mengganti namaku, dan memperingatkanku agar tidak berdoa. Rumor mengatakan kalau dia tidak menyangkal keterlibatannya, dia juga menolak untuk menjelek-jelekkan Hiden. Suara Kenji bingung, nyaris kesal. Saat pertama kali bertemu, Lady Maruyama menggambar simbol Hiden di tanganku, kataku perlahan. Banyak sekali yang Shigeru sembunyikan, kata Kenji, kupikir aku mengenalnya. Dia tahu Lady Maruyama sudah meninggal? Ida pasti sudah mengatakan padanya dengan senang. Aku memikirkan hal ini selama beberapa saat. Aku tahu Shigeru akan menolak untuk menyangkal kepercayaan yang selama ini dianut Lady Maruyama. Terlepas Shigeru percaya atau tidak, dia tak akan mau digertak Ida. Dan hingga saat ini dia tetap memegang janjinya pada Lady Maruyama sewaktu di Chigawa. Dia tidak akan menikahi wanita lain dan dia tak akan hidup tanpa Lady Maruyama. Tak kusangka Ida akan memperlakukan dia seperti itu, kata Kenji. Kurasa dia berusaha memaafkan dirinya, tapi pengkhianatannya terlalu sulit untuk dimaafkan. Walaupun senang dan bersyukur dia akan menyertaiku malam ini, tapi setelah ini aku tidak mau lagi bertemu dengannya. Ayo kita lepaskan Shigeru, kataku. Aku berdiri dan memanggil Yuki dengan pelan. Dia datang, dan kami pun segera mengenakan pakaian malam tribe yang berwarna gelap, lalu menutup wajah dan tangan kami sehingga tak seinci pun kulit yang terlihat. Kami mengambil gerote, tali dan pengait besi, belati panjang dan pendek, dan juga kapsul racun yang mematikan. Ketika aku mengambil Jato, Kenji berkata, tinggalkan saja benda itu. Kau tidak akan dapat memanjat dinding dengan pedang panjang itu. Aku tidak mengacuhkan perintahnya. Aku tahu apa yang kuperlukan. Rumah tempatku di Sekap terletak di sebelah barat kastil, di antara rumah-rumah pedagang di sisi utara sungai. Di daerah ini banyak gang sempit dan jalan setapak sehingga memudahkan kami bergerak tanpa terlihat. Di ujung jalan kami melewati sebuah biara yang lampunya masih menyala dan ada beberapa biarawan sedang bersiap melakukan ritual tengah malam. Seekor kucing yang duduk di sisi lentera batu hanya diam saat kami lewat di depannya. Di dekat sungai aku mendengar dentingan baja dan langkah kaki berderap. Begitu sampai di pintu gerbang, Kenji menghilangkan diri. Yuki dan aku melompat ke atas tembok dan merapatkan diri ke atap. Ada patroli yang terdiri dari seorang berkuda dan 6 orang berjalan kaki. 2 orang membawa obor. Mereka bergerak maju di sepanjang jalan dan berlari di tepi sungai, menerangi setiap gang dan memperhatikan sungai. Mereka begitu ribut sehingga kami tidak perlu terlalu waspada. Atap yang tepat di bawah wajahku basah dan licin. Hujan gerimis masih berlanjut, membungkam semua suara. Hujan akan membasahi wajah Shigeru. Setelah patroli lewat, kami menjatuhkan diri dari atap lalu berjalan ke arah sungai. Ada kanal kecil terbentang di bawah jalan setapak. Yuki memimpin kami masuk ke gorong-gorong yang ada di bawah jalan. Kami merayap ke dalam saluran air itu, dan muncul di tepi sungai. Air menutupi jejak kami. Bayangan gelap kastil berada di depan. Lapisan awan begitu rendah sehingga aku hampir tidak bisa melihat menara kastil yang tinggi. Antara kami dan tembok kubu terbentang sungai, lalu tanah kosong, dan setelah itu ada parit yang menyerupai sungai kecil. Di mana dia? Aku berbisik pada Kenji. Di timur, tepat di bawah rumah Ida. Dinding yang ada rantai-rantai besi. Empedu serasa melompat ke tenggorokanku. Sambil melawannya, aku bertanya, penjaga? Di koridor tepat di atasnya. Mereka berjaga di situ, sedangkan di bawahnya ada patroli. Seperti yang pernah kulakukan di Yamagata, aku duduk dan menatap kastil beberapa saat. Kami bertiga diam. Aku merasakan darah Kikuta menjalar di sekujur tubuhku, mengalir dalam nadi dan otot-ototku. Aku pun akan mengalir seperti air ke kastil dan memaksa kastil untuk menyerahkan apa yang ada dalam genggamannya. Kuambil Jato dari sabuk dan kusembunyikan di tepi sungai, di rumput. Tunggu di sini, bisikku. Aku akan membawa tuanmu kemari. Kami turun ke sungai dan menyelam ke seberang. Ketika muncul, aku mendengar ada patroli yang melintas di taman, tepat di seberang parit. Kami bersembunyi di alang-alang sampai mereka lewat, setelah itu kami lalu berlari melintasi rawa kemudian berenang menyeberangi parit. Dinding kubu pertama terletak di tepi parit.
Di atasnya ada tembok kecil beratap yang mengelilingi taman di depan rumah Ida. Di antara dinding rumah dan dinding kubu terdapat rawa-rawa. Kenji melompat ke tanah untuk mengawasi patroli, sementara aku dan Yuki merayap menyusuri atap genteng ke sudut tenggara. 2 kali aku mendengar Kenji memperingatkan kami dengan cara menirukan suara jangkrik, dan kami pun bersembunyi di bagian atas tembok ketika patroli lewat di bawah. Aku duduk berlutut dan memandang ke atas. Di atasku berderet jendela koridor yang terletak tepat di belakang rumah Ida. Semua jendela tertutup dan dipalang, kecuali satu jendela yang jaraknya paling dekat dengan rantai besi tempat Shigeru digantung. Pergelangan tangannya diikat dengan tali. Kepalanya terkulai. Aku mengira dia sudah mati, tapi kemudian aku melihat kakinya bergerak perlahan di tembok, berusaha mencari pijakan. Aku mendengar desah napasnya yang lambat. Dia masih hidup. Nightingale Floor tiba-tiba bernyanyi. Aku langsung tiarap kembali di atap. Aku mendengar jendela dibuka, lalu jerit kesakitan Shigeru ketika rantai disentakkan dan kakinya tergelincir. Menarilah Shigeru, ini hari pernikahanmu, seorang penjaga mencemoohnya. Kemarahanku memuncak. Yuki lalu menyentuh tanganku untuk menenangkan. Kemarahanku pun mereda dan berubah menjadi kekuatan. Kami menunggu selama beberapa saat. Tidak ada lagi yang berpatroli di bawah kami. Apakah Kenji telah membungkam mereka semua? Lampu di jendela berkelap-kelip dan berasap. Dalam jeda waktu yang tidak lama, selalu saja ada penjaga yang datang. Setiap kali Lord Shigeru, yang menderita di ujung tali itu, mendapat tempat berpijak di dinding, ada saja penjaga yang datang dan menggoyangkan talinya sehingga dia hilang keseimbangan. Jendela itu tetap terbuka. Aku berbisik pada Yuki. Kita harus memanjat dinding. Kau bunuh orang yang muncul di jendela, sedangkan aku turun menggunakan tali untuk meraih tubuh Shigeru. Kau potong tali yang mengikat pergelangan tangannya yang ada di dekat jendela itu bila kau mendengar suara kijang. Saat itulah aku akan menurunkan tubuh Shigeru. Kita bertemu di kanal, kata Yuki. Segera setelah para penyiksa itu pergi, kami menjatuhkan diri ke tanah, melintasi lahan sempit, dan mulai memanjat dinding kastil. Yuki memanjat ke arah jendela, sementara aku berpegangan pada tepi bawah jendela, mengambil tali dari pinggangku dan mengikatkannya pada salah satu rantai besi. Lantai kembali berbunyi. Aku menghilangkan diri dengan merapat ke tembok. Aku mendengar ada yang keluar dari jendela tepat di atasku, lalu terdengar sentakan perlahan, suara kaki menendang tidak berdaya melawan Gerote, kemudian sunyi. Yuki berbisik, cepat. Aku lalu menuruni dinding ke arah Shigeru, tali terulur saat aku merayap. Hampir saja aku dapat meraih tubuhnya ketika aku mendengar bunyi jangkrik. Sekali lagi aku menghilangkan diri, sambil berdoa semoga kabut bisa menyembunyikan tali yang terulur. Patroli lewat di bawahku. Ada bunyi percikan air dari arah parit. Perhatian mereka langsung tertuju ke sana. Salah seorang penjaga berjalan ke sudut tembok, menerangi air dengan obor. Cahaya yang berpindah membuat warna dinding yang putih menjadi pudar. Tikus air, teriaknya. Rombongan patroli itu pun pergi dan langkah kaki mereka lambat laun tak terdengar lagi. Kini saatnya bagiku untuk bergerak cepat. Aku tahu kalau penjaga yang lain tak lama lagi akan muncul dari jendela di atasku. Berapa lama lagi Yuki dapat membunuh mereka satu demi satu? Temboknya licin, tapi taliku lebih licin lagi. Aku merayap turun hingga sejajar dengan Shigeru. Matanya tertutup, tapi dia bisa mendengar dan merasakan kehadiranku. Dia membuka mata, membisikkan namaku tanpa ada nada kaget, dan memberi senyuman yang tulus, hatiku kembali hancur. Aku berkata, ini akan terasa sakit. Tapi jangan bersuara. Dia menutup mata dan menempelkan kakinya ke dinding. Setelah mengikat erat tubuhnya ke tubuhku, aku lalu menirukan suara kijang. Yuki memotong tali yang menggantung Shigeru. Terdengar napas lega Shigeru karena lengannya kini bebas, meskipun dia belum bebas. Tambahan beban tubuh Shigeru membuatku hilang keseimbangan di permukaan dinding yang licin ini, dan ketika kami berdua jatuh, aku berdoa agar tali ini mampu menahan berat kami. Akhirnya tali ini membawa kami turun hingga beberapa depa di atas tanah dengan sentakan yang benar-benar sakit. Kenji muncul dari gelap, dan bersama-sama, kami melepaskan ikatan Shigeru dan membawanya ke dinding. Setelah Kenji melemparkan pengait, kami lalu menarik tubuh Shigeru. Kami ikatkan tali ke tubuhnya lagi, lalu Kenji menurunkan dia ke bawah sementara aku turun melalui dinding sambil memeganginya, berusaha mengurangi rasa sakitnya. Tanpa berhenti saat melewati rawa, kami bawa dia berenang melintasi parit yang mengelilingi kastil,
menutupi wajahnya dengan kain hitam. Bila cuaca tidak berkabut, kami pasti akan terlihat karena kami tidak mungkin membawa Shigeru menyelam. Kemudian kami bawa dia melintasi sebidang tanah yang masih berada di kastil ke tepi sungai. Shigeru hampir pingsan, berkeringat karena rasa sakit, bibirnya pecah-pecah karena dia gigit agar tidak bersuara. Kedua bahunya terkilir, seperti yang kucemaskan, dan dia juga muntah darah karena luka dalam. Hujan kian deras. Kijang berlarian melihat kehadiran kami, namun tak ada kegaduhan di kastil. Kami lalu membawa Lord Shigeru ke sungai dan berenang secara perlahan ke seberang. Hujan menjadi anugerah karena menutupi kami, menyamarkan setiap bunyi, tapi itu juga berarti aku tidak bisa melihat Yuki waktu aku menoleh ke kastil. Ketika sampai di tepi sungai, kami membaringkan Shigeru di rerumputan. Kenji lalu membukakan kain penutup kepala dan menyeka air di wajah Shigeru. Maafkan aku, Shigeru, kata Kenji. Lord Shigeru hanya tersenyum, tidak bicara. Setelah mengumpulkan kekuatan, dia membisikkan namaku. Aku di sini. Kau menyimpan Jato? Ya, Lord Shigeru. Gunakan Jato sekarang. Bawalah kepalaku ke Terayama dan kuburkan aku di sisi makam Takeshi. Dia berhenti bicara saat getaran rasa sakit menyapu seluruh tubuhnya, kemudian dia berkata, dan bawa kepala Iida kepadaku di sana. Saat Kenji membantunya duduk, Shigeru berkata lirih, Takeo tak pernah membuatku kecewa. Aku menarik Jato dari sarung. Shigeru meregangkan lehernya dan menggumamkan beberapa kata, doa orang Hiden menjelang ajal, lalu dia menyebut nama sang pencerah. Aku pun berdoa semoga aku tak membuatnya kecewa. Malam ini jauh lebih gelap dibanding saat Jato ada di tangannya ketika menyelamatkan diriku di Mino. Kuangkat Jato, pergelangan tanganku terasa sakit, dan memohon maaf pada Shigeru. Pedang ular ini melompat dan menggigit saat terakhir kali mengabdi pada tuannya, dia membebaskan tuannya ke dunia yang berikutnya. Malam begitu hening, semburan darahnya begitu dahsyat. Kami mencuci kepala Shigeru di sungai, lalu membungkusnya, di matanya tidak nampak rasa sedih ataupun menyesal. Ada bunyi percikan air, dan tidak lama kemudian Yuki muncul seperti berang-berang. Dengan kemampuan penglihatannya yang tajam, dia mengawasi situasi di depannya, lalu berlutut di samping tubuh Shigeru, berdoa. Kuangkat kepala Shigeru dan kuletakkan di atas tangan gadis itu. Bawalah ini ke Terayama, kataku. Kita akan bertemu di sana. Dia mengangguk, dan kulihat cahaya dari giginya yang putih saat dia tersenyum. Kita harus pergi, bisik Kenji. Kita telah bekerja dengan sangat baik, dan kini semua telah berakhir. Aku harus mempersembahkan tubuhnya pada sungai. Aku tidak tega meninggalkan tubuh Shigeru tergeletak begitu saja di tepi sungai. Kuambil batu dari mulut kanal lalu kuikat di pinggang Shigeru karena hanya bagian itu yang tersisa dari pakaiannya. Kenji dan Yuki membantuku mengangkat tubuh Shigeru ke sungai. Aku berenang ke dasar sungai yang paling dalam dan melepaskan tubuhnya. Aku merasa terseret arus dan melayang-layang bersama jasad Shigeru. Darah menyembul ke permukaan air, kegelapan bertemu dengan putihnya kabut, dan sungai segera membawanya. Aku terkenang rumah kami di Hagi, di mana setiap sore selalu ada bangau yang datang ke kolam di depan pintu. Kini Lord Otori Shigeru telah tiada. Air mataku berlinang dan arus sungai membawa linangan air mataku. Bagiku, semua ini belum berakhir. Aku kembali ke tepi sungai untuk mengambil Jato. Ada noda darah di mata pedang. Aku membersihkan bekas darah itu lalu memasukkan ke sarung. Kenji benar, Jato akan merintangiku memanjat tembok, namun aku memerlukannya saat ini. Aku tak berkata apa-apa pada Kenji dan Yuki, selain, kita akan bertemu di Terayama. Kenji berbisik, Takeo, dengan nada tidak yakin, tapi dia tahu aku tidak bisa dihalangi. Dia merangkul Yuki. Saat itulah aku sadar kalau Yuki adalah anaknya. Setelah itu, Kenji mengikutiku kembali ke sungai. Kaede menunggu datangnya malam. Ia sadar kalau tidak mempunyai pilihan lain kecuali bunuh diri. Ia memikirkan tentang bunuh diri sama seperti ia memikul semua bebannya. Kehormatan keluarganya bergantung pada perkawinan ini, begitulah yang ayahnya katakan. Kini, dalam keadaan bingung dan situasi yang kacau, ia sampai pada keyakinan bahwa bunuh diri merupakan satu-satunya cara untuk melindungi nama dan kehormatan keluarganya. Kaede seharusnya menikah malam ini. Saat ini ia masih memakai pakaian pengantin buatan para wanita Tohan. Kimono ini lebih mewah dan anggun dari pakaian manapun yang pernah ia pakai. Namun di balik baju ini ia merasa begitu kecil dan rapuh seperti boneka.
Mata para pelayan nampak merah karena menangisi kematian Lady Maruyama. Namun Kaede baru mengetahui kejadian itu setelah semua pengawal Otori dibantai. Kemudian kengerian demi kengerian diungkapkan padanya sehingga Kaede merasa seperti akan gila karena marah sekaligus sedih. Rumah dengan kamar yang anggun, yang penuh dengan karya seni dan taman yang begitu indah, berubah menjadi tempat penyiksaan dan kekerasan. Dinding luar, di seberang Nightingale Floor, tergantung orang yang seharusnya ia nikahi. Sepanjang sore ia selalu mendengar para penjaga mencemooh dan tertawa. Hatinya hancur, dan ia pun menangis tiada henti. Kadang ada yang menyebut namanya, dan ia sadar kalau reputasinya semakin buruk. Ia merasa bersalah atas semua kejadian ini. Ia menangis karena penghinaan Iida pada Lord Shigeru. Ia juga menangis karena rasa malu kedua orang tuanya akibat dirinya. Saat ia mengira air matanya telah habis karena menangis, air mata menetes lagi hingga membasahi wajahnya. Lady Maruyama, Mariko, Sachi, telah pergi, hanyut oleh arus kekejaman Tohan. Semua orang yang ia sayangi mati atau hilang. Dan ia pun menangisi dirinya karena baru berumur 15 tahun tapi hidupnya telah berakhir. Ia berduka atas suami yang tidak pernah ia nikahi, anak-anak yang belum ia lahirkan, dan masa depan yang akan segera berakhir pada sebilah belati. Hanya satu yang membuat ia tenang, lukisan pemberian Takeo. Ia menggenggam dan menatap lukisan itu lekat-lekat. Tak lama lagi ia akan bebas, sebebas burung dalam lukisan itu. Shizuka pergi ke dapur untuk mengambil makanan, dan di saat melewati penjaga, ia bersenda gurau tanpa menunjukkan rasa duka. Tapi, saat ia kembali ke kamar, topeng yang dia pakai dilepas. Di wajahnya nampak kesedihan yang mendalam. "Lady," dia berkata dengan ceria, berpura-pura ceria. "Akan kusisir rambutmu, rambutmu kusut. Dan kau juga harus mengganti pakaian." Shizuka membantu Kaede melepas pakaian dan memanggil pelayan untuk membawa pergi berlapis-lapis kimono yang berat itu. "Aku ingin memakai pakaian tidur," kata Kaede. "Aku tak mau bertemu siapa-siapa lagi hari ini." Dalam balutan pakaian dari bahan katun ringan, Kaede duduk di lantai dekat jendela yang terbuka. Air hujan menetes dengan lembut dan dingin. Taman yang diselimuti kabut seakan-akan turut berduka cita. Shizuka lalu duduk berlutut, mengangkat rambut Kaede yang berat dan mengelusnya hingga ke ujung rambut. Dia berbisik, "Aku telah mengirim pesan ke rumah Muto di kota. Aku sudah menerima balasannya. Takeo memang disembunyikan di sana, seperti yang kuduga." Takeo diizinkan untuk mengambil tubuh Lord Otori. "Lord Otori sudah mati?" "Tidak, belum." Suara Shizuka tersendat karena luapan emosi. "Perbuatan biadab itu," gumamnya, "penghinaan padanya. Dia tidak boleh dibiarkan seperti itu. Takeo harus menjemputnya." Kaede berkata, "Kalau begitu, Takeo juga akan mati hari ini." "Orang suruhanku juga sedang ke tempat Arai," bisik Shizuka. "Tapi aku tidak tahu apakah dia bisa datang menolong kita tepat pada waktunya." "Aku tidak yakin ada orang yang mampu menantang Tohan," kata Kaede. "Lord Iida tak mungkin dikalahkan. Kekejamannya yang telah membuat dia kuat." Kaede menatap keluar jendela, di luar hujan gerimis, kabut menutupi gunung. "Mengapa kaum lelaki selalu membuat dunia menjadi keras?" ia bertanya dengan nada rendah. Sepasang angsa yang terbang menjerit dengan nada duka. Di kejauhan, di dekat dinding, terdengar teriakan seekor kijang. Kaede mengelus rambutnya. Rambutnya basah oleh air mata Shizuka. "Kapan Takeo datang?" "Jika jadi, tengah malam ini." Keduanya terdiam beberapa saat. Kemudian Shizuka melanjutkan, "Tapi jangan terlalu berharap." Kaede diam tidak membalas. "Aku akan menunggunya," ia berjanji pada dirinya. "Aku akan melihatnya sekali lagi." Ia menyentuh gagang belati yang dingin di balik kimononya. Shizuka yang memperhatikan gerakannya, mendekat, lalu memeluknya. "Jangan takut, apapun yang kau lakukan, aku akan selalu bersamamu. Aku akan ikut denganmu ke dunia berikutnya." Mereka berpegangan tangan cukup lama. Letih karena emosi, Kaede menjadi bingung dan sedih. Ia merasa seakan sedang bermimpi dan masuk ke dunia lain, dunia di mana ia berbaring dalam pelukan Takeo, tanpa ada rasa takut. "Hanya dia yang bisa menyelamatkanku," pikirnya. "Hanya dia yang bisa membawa kembali kehidupan padaku." Kemudian ia mengatakan ingin mandi, dan meminta Shizuka mencabut alis serta menggosok telapak dan tungkai kakinya. Setelah itu Kaede makan sedikit kemudian duduk menghadap keluar untuk menenangkan diri, bermeditasi seperti yang pernah diajarkan saat ia masih kanak-kanak, sambil mengingat wajah damai sang pencerah di Terayama. "Kasihanilah diriku," doanya.
bantulah aku untuk mendapatkan keberanian. Seorang pelayan datang membentangkan alas tidur. Kaede bersiap merebahkan diri dan meletakkan belatinya di bawah kasur. Malam mendekati waktu tikus, dan penghuni rumah pun telah tertidur, selain tawa penjaga di kejauhan saat terdengar Nightingale Floor bernyanyi. Ada yang mengetuk pintu. Shizuka membuka pintu dan langsung bersujud. Kaede mendengar suara Lord Abe. Dia datang menangkap Shizuka, pikir Kaede ketakutan. Shizuka berkata, hari telah larut malam, Tuan, Lady Shirakawa ingin beristirahat, tapi suara Abe memaksa. Abe melangkah mundur. Shizuka menoleh pada Kaede dan berbisik, Lord Iida ingin bertemu, sebelum lantai kembali bernyanyi. Waktu tikus adalah waktu berkisar antara jam 23 sampai jam 1 pagi. Iida masuk ke kamar, diikuti Abe dan orang bertangan satu, orang yang ia tahu bernama Ando. Kaede melihat wajah mereka, ada rona merah karena minuman sake dan rasa senang karena telah membalas dendam. Kaede segera menyembah hingga kepalanya menyentuh lantai, jantungnya berpacu cepat. Iida duduk bersila, duduk tegak, Lady Shirakawa. Kaede mengangkat kepala dengan enggan. Iida memakai pakaian malam, tapi ada pedang di sabuknya. Kedua orang yang duduk di belakangnya juga membawa pedang. Mereka duduk tegak sambil mengamati Kaede dengan rasa ingin tahu. Maaf telah mengganggumu di larut malam ini, kata Iida. Tapi aku merasa hariku belum berakhir tanpa menyampaikan rasa penyesalanku karena telah menempatkan dirimu dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia tersenyum, menunjukkan giginya yang besar-besar. Dari balik bahu, dia memberi perintah pada Shizuka, pergilah. Mata Kaede membelalak dan deru napasnya semakin kencang. Namun ia tak berani untuk melihat ke arah Shizuka. Ia mendengar pintu ditutup dan yakin Shizuka akan tetap berada di dekatnya, di ruangan sebelah. Kaede duduk tanpa bergerak, menunduk, menunggu Iida melanjutkan perkataannya. Pernikahanmu yang kupikir dapat mempererat persekutuanku dengan Otori malah dijadikan alasan bagi ular berbisa untuk menggigitku. Tapi, kurasa, sarangnya telah musnah. Mata Iida tetap terpaku pada wajah Kaede. Kau telah menghabiskan waktu bersama Otori Shigeru dan Maruyama Naomi. Apakah menurutmu mereka merencanakan sesuatu untuk melawanku? Aku tidak tahu apa-apa, Lord, kata Kaede dan menambahkan perlahan. Jika ada, rencana itu hanya akan berhasil bila aku tidak tahu. Gerutunya, dan setelah keheningan yang panjang, dia berkata, di mana pemuda itu? Kaede tak menyangka kalau jantungnya bisa berdetak lebih cepat lagi, debarannya mampu membuat pelipisnya berdenyut, dan ia seperti akan pingsan. Pemuda yang mana, Lord Iida? Anak angkat Shigeru yang bernama Takeo. Aku tidak tahu apa-apa tentang dia, balasnya, seakan-akan bingung. Kenapa aku harus tahu? Apa pendapatmu tentang dia? Dia masih muda, sangat pendiam. Tampaknya dia juga kutu buku, dia senang melukis. Kaede memaksakan diri untuk tersenyum. Dia agak kikuk dan, mungkin, kurang berani. Lord Abe juga menganggap seperti itu. Kami baru tahu kalau dia itu orang hiden. Dia berhasil lolos dari hukumannya setahun lalu. Apakah ada alasan lain, selain untuk menghina dan mengejekku, sampai Shigeru berani menyembunyikan, dan bahkan mengangkat dia sebagai anak? Kaede tidak menjawab. Jaringan intrik tampak sulit dia mengerti. Lord Abe yakin anak itu melarikan diri ketika Ando mengenalinya. Kelihatannya anak itu penakut. Cepat atau lambat kami akan menangkapnya dan akan aku gantung dia di samping ayah angkatnya. Mata Iida mengerling ke arahnya, tapi Kaede tidak menanggapi. Sehingga semua dendamku pada Shigeru lunas. Giginya bersinar ketika dia menyeringai. Tapi, ada pertanyaan yang lebih penting lagi, bagaimana denganmu? Mendekatlah. Kaede bergerak maju sambil membungkuk. Detak jantungnya melambat, bahkan seperti hendak berhenti. Waktu pun berjalan lambat. Malam semakin senyap. Hujan berbisik lembut. Seekor jangkrik sedang bernyanyi riuh. Iida mencondongkan badan ke depan dan mengamati Kaede. Cahaya lampu jatuh tepat di wajah Iida, dan ketika Kaede mengangkat mata, ia melihat wajah Iida penuh dengan nafsu. Aku turut berduka, Lady Shirakawa. Peristiwa ini telah membuat namamu semakin tercemar. Tapi karena ayahmu setia padaku, maka aku merasa bertanggung jawab padamu. Apa yang harus kulakukan? Aku hanya ingin mati, balas Kaede. Biarkan aku mati dengan terhormat. Ayahku akan lega, namun itu akan menimbulkan masalah tentang penerus klan Maruyama, katanya. Mungkin aku yang akan menikahimu. Dengan begitu, masalah wilayah kekuasaan akan selesai,
dan akan mengakhiri rumor tentang dirimu yang mendatangkan bahaya pada laki-laki. Kehormatan itu terlalu besar bagiku, ujar Kaede. Iida tersenyum dan kukunya yang panjang menyentuh gigi depannya. Aku tahu kau mempunyai 2 adik perempuan. Aku akan menikahi adikmu yang tertua. Dan kurasa, sebaiknya kau yang mencabut nyawamu sendiri. Lord Iida, Kaede membungkuk. Dia gadis yang luar biasa, bukan? Kata Iida tanpa menoleh pada orang di belakangnya. Cantik, pintar, dan berani. Tapi semua itu akan sia-sia. Kaede kembali duduk tegak, memalingkan wajahnya dari Iida, dan bertekad untuk tidak memperlihatkan wajahnya pada laki-laki itu. Aku yakin kau masih perawan, kata Iida sambil mengulurkan tangan untuk menyentuh rambut Kaede. Kini Kaede sadar bahwa Iida ternyata jauh lebih mabuk dari yang ia duga. Kaede mencium bau sake dari napasnya saat orang itu mencondongkan badan untuk mendekat. Sentuhan Iida membuat ia gemetar ketakutan. Iida tertawa melihat Kaede gemetar. Menyedihkan bila kau mati perawan. Setidaknya kau harus alami 1 malam bercinta. Kaede merasa tidak percaya atas perkataan Iida. Kini ia bisa membuktikan semua kebejatan moral orang ini, seberapa jauh dia telah terperosok ke dalam lubang nafsu dan kekejaman. Kekuasaan yang besar telah membuatnya sombong dan kejam. Kaede merasa seakan sedang bermimpi, ia dapat melihat apa yang akan terjadi, tapi ia tidak mampu mencegahnya. Ia tidak bisa mempercayai apa yang akan orang ini lakukan. Iida memegang kepala Kaede dengan kedua tangannya lalu membungkuk untuk menciumnya. Kaede segera memalingkan wajah sehingga bibir Iida hanya menyentuh lehernya. Jangan, katanya, jangan, Lord, jangan permalukan diriku, biarkan saja aku mati, bukanlah sesuatu yang memalukan untuk membuatku senang, katanya. Kumohon, tidak di depan orang-orang ini, pinta Kaede sambil menangis, seolah ia akan menyerahkan diri. Rambutnya terurai ke depan hingga menutupi wajahnya. Tinggalkan kami, kata Iida dengan kasar pada kedua pengawalnya itu. Tak ada yang boleh menggangguku hingga fajar. Kaede mendengar langkah kedua orang itu menjauh dari kamar. Ia mendengar Shizuka menyapa mereka, ingin rasanya ia berteriak, namun ia tak berani. Iida berlutut di sampingnya, menggendong, dan membawanya ke alas tidur. Iida lalu melepas korset dan kimono Kaede. Kemudian Iida membuka pakaiannya, lalu berbaring di samping Kaede. Kulit Kaede bergidik oleh rasa takut dan jijik. Malam ini milik kita, adalah kata-kata terakhir yang Iida ucapkan. Ketika tubuh Iida menekan tubuhnya, Kaede teringat pada penjaga di Kastil Noguchi. Mulut Iida yang menyentuh mulutnya membuat Kaede marah dan jijik. Kedua tangan Kaede menjangkau ke belakang kepala, gerakan ini membuat Iida mengerang senang karena tubuh Kaede melengkung di tubuhnya. Dan dengan tangan kiri Kaede memegang jarum di balik lengan kiri kimononya. Kaede langsung menusuk mata Iida ketika wajah orang itu mendekat ke wajahnya. Iida berteriak, jeritannya tak jauh berbeda dengan jeritan nafsunya. Kaede menarik belati dari bawah kasur dengan tangan kanannya, lalu ia tikam ke tubuh Iida. Iida jatuh dengan belati tertusuk di jantungnya. Air di rambut dan bulu mataku menetes berdesakan seperti pohon willow dan bambu. Aku pun basah dengan darah, walaupun darah tidak meninggalkan noda di pakaianku yang berwarna gelap. Kabut kian tebal. Kenji dan aku bergerak dalam dunia hantu, tidak nyata dan tidak dapat dilihat dengan mata. Aku bertanya-tanya, apakah aku sudah mati, dan muncul sebagai malaikat pembalas dendam. Saat tugasku malam ini selesai, aku akan menghilang, kembali ke nirwana. Kesedihan mulai melantunkan lagi nyanyian kepedihan di hatiku, namun aku belum boleh mendengarnya. Kami muncul dari parit dan memanjat dinding. Aku merasakan beratnya jatuh di panggulku, seakan aku sedang membawa Shigeru. Aku merasa seakan-akan roh Shigeru telah masuk ke tubuhku dan mengukirkan dirinya di tulang-tulangku. Dari atas dinding taman aku mendengar langkah kaki patroli. Mereka panik, mereka mencurigai adanya penyelusup, dan saat mereka melihat tali gantungan Shigeru terpotong, mereka langsung berhenti, berseru kaget, dan menatap tajam ke atas, ke rantai besi tempat Shigeru digantung. Aku dan Kenji masing-masing membunuh 2 penjaga. Mereka mati dalam 4 tusukan sebelum sempat melihat ke bawah lagi. Shigeru benar. Pedang melompat dari tanganku seakan bergerak atas kemauannya sendiri. Rasa kasihanku tidak mampu menghalanginya. Jendela di atasku masih terbuka, lampunya bersinar remang-remang. Istana Iida sunyi, diselimuti oleh nyenyaknya waktu kerbau. Ketika kami memanjat dan masuk melalui jendela yang terbuka itu, kami jatuh di atas beberapa mayat penjaga yang telah dibunuh Yuki.
Kenji mengeluarkan suara pujian dengan pelan. Aku berjalan ke pintu yang berada di antara koridor dan ruang penjaga. Aku tahu ada 4 ruangan yang terletak di sepanjang koridor. Ruangan pertama terbuka dan mengarah ke ruang tunggu, ruangan tempat aku dan Shigeru pernah menunggu sambil melihat lukisan bangau. 3 ruangan lainnya tersembunyi di balik kamar Iida. Waktu kerbau adalah waktu berkisar antara jam 1 sampai jam 3. Nightingale Floor mengitari seluruh rumah dan juga di bagian tengah yang menjadi batas antara ruangan laki-laki dan ruangan wanita. Lantai itu kini ada di depanku, berkilauan di sinai lampu, sunyi senyap. Aku merunduk dalam gelap. Dari jauh, di ujung bangunan, aku mendengar ada suara, 2 orang laki-laki dan seorang perempuan. Shizuka. Beberapa saat kemudian baru aku tahu kalau kedua orang itu adalah Abe dan Ando, tapi aku tak yakin berapa banyak jumlah penjaga. Mungkin ada 2 orang bersama mereka, dan 10 orang atau lebih yang berada di ruangan rahasia. Aku mengenal suara yang berasal dari ujung ruangan, suara Iida. Mungkin Abe dan Ando sedang menunggu Iida di sana, tapi di mana Iida, dan mengapa Shizuka bersama mereka? Shizuka bersuara ringan, nyaris genit, sedangkan suara kedua orang itu terdengar letih, mengantuk, dan agak mabuk. Aku akan mengambil sake lagi, aku mendengar suara Shizuka. Ya, nampaknya malam ini akan menjadi malam yang panjang, balas Abe. Malam terakhir akan selalu terasa pendek, balas Shizuka, ada maksud tertentu di balik nada suaranya. Malam ini tidak perlu menjadi malam terakhir, andai kau mau bertindak cepat, kata Abe dengan nada berat. Kau menarik dan tahu bagaimana memanfaatkannya. Kujamin kau akan aman, Lord Abe. Shizuka tertawa pelan. Bisakah aku mempercayaimu? Ambilkan lagi sake dan akan kutunjukkan seberapa banyak kau bisa mempercayaiku. Lantai bernyanyi saat Shizuka melangkah keluar ruangan dan menapaki lantai itu. Langkah lebih berat mengikutinya, dan Ando berkata, aku ingin melihat Shigeru menari lagi. Sudah setahun aku menantikan peristiwa ini. Begitu mereka berjalan ke tengah ruangan, aku lalu berlari mengelilingi tepi lantai dan meringkuk di dekat pintu ruang tunggu. Lantai tetap hening di bawah telapak kakiku. Ketika Shizuka berjalan melewatiku, Kenji menirukan suara jangkrik. Shizuka melangkah ke tempat yang gelap. Ando masuk ke ruangan tunggu, lalu berjalan ke ruang penjaga. Dengan marah dia berteriak membangunkan penjaga yang kelihatan seperti tertidur. Dan di saat itulah Kenji mengait Ando dengan pengait besi. Aku masuk ke dalam, lalu membuka penutup kepalaku sambil memegang lampu agar dia dapat melihat wajahku. Kau ingat aku, bisikku. Kau tahu siapa aku? Aku adalah pemuda dari Mino. Ini untuk orang-orang di desaku. Dan untuk Lord Otori. Matanya menunjukkan rasa tidak percaya dan juga marah. Aku tidak menggunakan Jato. Kupakai Gerote untuk membunuhnya. Sementara Kenji memegangnya, sedangkan Shizuka hanya menyaksikan. Aku berbisik pada Shizuka, di mana Iida? Dia menjawab, dengan KED. Di kamar paling ujung. Aku akan menjaga Abe agar dia tidak keluar ruangan saat kau ke sana. Iida hanya berdua dengan KED. Jika ada masalah di sini, aku dan Kenji yang akan mengurusnya. Aku tidak memperhatikan apa yang dia katakan. Darahku yang semula terasa dingin, kini membeku. Aku menghela napas dalam-dalam, membiarkan kegelapan Kikuta masuk dan mengambil alih seluruh tubuhku, lalu aku berlari di atas Nightingale Floor. Di taman, hujan mendesis dengan lembut. Kodok-kodok bernyanyi di kolam. Aku mendengar napas para penghuni wanita yang masih tertidur lelap. Aku mencium wangi bunga, kayu pinus, dan juga bau sengit dari kamar mandi. Aku melayang melintasi lantai tanpa menggunakan berat tubuh, seperti hantu. Ada bayangan kastil di belakangku. Di depanku ada sungai mengalir. Iida sedang menungguku. Ada lampu menyala di ruang kecil di kamar paling ujung. Jendela kayunya terbuka, tapi tirai dari kertas tertutup. Dari pantulan sinar jingga lampu, aku melihat seorang wanita sedang duduk tidak bergerak, rambutnya terurai. Dengan jatuh di tangan, aku dorong jendela hingga terbuka lalu meloncat masuk ke dalam kamar. KED sedang berdiri dengan pedang di tangannya, penuh darah. Iida terbaring menelungkup di atas kasur. KED berkata, cara terbaik untuk membunuh laki-laki yaitu dengan menggunakan pedangnya. Itulah yang Shizuka ajarkan. Matanya terbelalak, tubuhnya menggigil. Pemandangan ini hampir tak dapat dipercaya, seorang gadis muda dan lemah berdiri di samping seorang laki-laki kuat dan berkuasa yang tergeletak tanpa nyawa. Aku letakkan jatuh ke lantai. KED menurunkan pedang Iida dan mendekatiku. Takeo, ucapnya,
seakan-akan baru terjaga dari mimpi. Dia mencoba, aku membunuhnya. Kemudian ia berada dalam pelukanku. Kupeluk dia hingga gemetarnya berhenti. Kau basah, bisiknya. Kau tidak kedinginan? Sebelumnya aku tidak merasa kedinginan, namun kini aku kedinginan, gemetar seperti dia. Ida sudah mati, tapi bukan aku yang membunuhnya. Aku merasa seperti telah mengkhianati pembalasan dendamku, tapi takdir tidak bisa diperdebatkan, takdir telah menentukan kematian Ida di tangan Kaede. Aku kecewa tapi juga lega. Kini aku dapat memeluk Kaede seperti yang selama ini kuimpikan. Aku berharap mati malam ini, kata Kaede. Kurasa kita berdua akan mati, kataku. Tapi, kita akan mati bersama, dia bernapas di telingaku. Tak akan ada yang datang ke kamar ini sebelum fajar. Suara dan sentuhannya membuatku sakit karena cinta dan gairah. Kau menginginkan diriku, katanya. Kau tahu aku menginginkanmu. Kami jatuh berlutut, tetap berpelukan. Kau tidak takut padaku? Bagaimana dengan apa yang terjadi pada laki-laki karenaku? Tidak. Kau tak berbahaya bagiku. Kau takut? Tidak. Kaede berkata dengan ragu. Aku ingin bersamamu sebelum mati. Mulutnya bertemu dengan mulutku. Dia melepaskan korsetnya, dan kimononya pun jatuh terbuka. Aku melepas pakaianku yang basah dan menyentuh kulitnya yang selama ini sangat kurindukan. Tubuh kami bersentuhan, diliputi gairah dan kegilaan. Aku bisa mati bahagia setelah ini, namun ibarat sungai, hidup menyeret kami ke depan. Nampaknya keabadian segera berlalu karena beberapa saat kemudian aku mendengar lantai bernyanyi dan suara Shizuka berkata kepada Abe. Di kamar sebelah, seorang pelayan mengigau, diikuti tawa yang membuatku merinding. Apa yang Anda lakukan? Tanya Abe. Dia tertidur, jawab Shizuka terkekeh-kekeh. Dia tidak bisa bertahan seperti Lord Abe. Terdengar cairan bergelegak saat dituang dari botol ke mangkuk. Aku mendengar Abe meneguk. Aku mencium kelopak mata dan rambut Kaede. Aku harus kembali ke Kenji, bisikku. Aku tidak bisa meninggalkan dia dan Shizuka begitu saja. Kenapa kita tidak mati bersama, balasku, di saat kita bahagia? Kenji kemari karenaku, balasku. Jika bisa menyelamatkan dia, maka aku harus melakukannya. Aku ikut. Dia segera berdiri, memakai kimono, lalu mengambil pedang. Lampu meredup, nyaris padam. Di kejauhan, ayam mulai berkokok. Jangan, kau tunggu di sini. Aku akan menjemputmu kemari lalu kita keluar melalui taman. Kau bisa berenang? Dia menggelengkan kepala. Aku tak bisa berenang, tapi ada perahu di parit. Mungkin bisa kita gunakan. Kemudian aku mengenakan pakaian, merasa ngilu saat pakaian yang lembab menyentuh kulitku. Ketika aku mengambil jatuh, pergelangan tanganku terasa sakit, pasti akibat salah satu pukulan tadi. Teringat untuk mengambil kepala Ida, aku lalu meminta Kaede untuk meregangkan leher Ida dengan menarik rambutnya. Dia melakukan apa yang aku pinta dengan sedikit tersentak. Ini untuk Lord Shigeru, bisikku saat jatuh menebas lehernya. Ida telah mengeluarkan banyak darah sehingga tidak ada darah yang menyembur. Kupotong kimono Ida untuk membungkus kepalanya, beratnya sama seperti berat kepala Shigeru saat aku serahkan pada Yuki. Aku seperti tidak percaya semua ini terjadi dalam semalam. Aku meletakkan bungkusan kepala di lantai, merangkul Kaede sekali lagi, lalu kembali berjalan di jalan yang sama waktu aku datang. Kenji masih di ruang penjaga, dan aku mendengar Shizuka tertawa-tawa kecil dengan Abe. Kenji berbisik, patroli sebentar lagi datang. Mereka akan menemukan mayat-mayat ini. Sudah selesai, kataku. Ida sudah mati. Kalau begitu, ayo pergi. Aku akan membuat perhitungan dengan Abe. Biarkan saja dia dengan Shizuka. Kita juga harus membawa Kaede. Kenji menatapku tajam. Lady Shirakawa, apa kau sudah gila? Hampir gila, kurasa. Aku tak menjawab. Sebaliknya, aku sengaja melangkah di atas Nightingale Floor dengan menginjak keras-keras. Lantai langsung menjerit. Abe berteriak, siapa di sana? Dia bergegas keluar ruangan tanpa kimono, dan pedang ada di tangannya. Dari belakang, datang dua orang penjaga, salah seorang membawa obor. Diterangi cahaya obor, Abe melihatku. Semula dia menatapku heran, tapi kemudian berubah menjadi tatapan menghina. Dia mendatangiku dengan cepat sehingga lantai bersuara keras sekali. Shizuka yang berada di belakangnya melompat dan menggorok seorang penjaga. Seorang penjaga lain kaget dan berusaha menarik pedangnya dengan gugup sehingga obor yang dia pegang terjatuh. Sambil berteriak meminta bantuan, Abe mendekat, pedang besar di tangannya. Dia menebas ke arahku.
Aku mengelak. Dia sangat kuat sedangkan lenganku lemah karena sakit. Aku menghindar dari tebasannya yang kedua dan segera menghilang. Dia sungguh kuat dan buas. Kenji berada di sampingku, dan penjaga mulai berdatangan. Shizuka berhasil mengatasi dua dari mereka. Kenji meninggalkan sosok keduanya yang berada dalam ancaman pedang seorang penjaga, lalu menusuk dengan belatinya dari belakang. Perhatianku tercurah pada Abe yang telah mendesakku hingga di ujung bangunan. Para pelayan wanita terbangun dan berlari sambil menjerit, mengganggu Abe karena mereka berhamburan melewatinya. Ini memberiku kesempatan untuk memulihkan napas. Aku yakin kami bisa mengatasi para penjaga, asalkan Abe telah dilumpuhkan. Tapi ternyata Abe lebih mahir dan juga lebih berpengalaman dariku. Dia memojokkanku sampai ke sudut bangunan di mana tidak ada tempat lagi untuk mengelak. Aku kembali menghilangkan diri, tapi dia tahu kalau tak ada ruang bagiku untuk menghindar. Meskipun aku menghilang, pedangnya tetap saja dapat membelah tubuhku di sudut yang sempit itu. Namun ketika dia tampak telah menguasaiku, dia terhuyung-huyung dengan mulut menganga. Dia melotot, wajahnya menampakkan rasa sakit yang tak terkira. Saat itu pedangku sedang menebas ke bawah, dan tanpa bisa kutahan, mengenai kepala Abe yang merosot ke bawah. Otak menyembur dari kepalanya yang terbelah dua oleh jatuh. Di depanku berdiri Kaede. Satu tangannya menggenggam pedang Iida, dan di tangan lainnya kepala Iida. Kami bertarung secara berdampingan saat melintasi Nightingale Floor. Setiap kali menebas, aku langsung terhuyung kesakitan. Tanpa Kaede di samping kiriku, aku pasti sudah mati. Semua yang ada di depanku nampak kabur dan samar-samar. Aku mengira kabut dari arah sungai telah masuk rumah ini, tapi kemudian aku mencium bau asap. Obor penjaga yang jatuh saat ia menarik pedang telah membakar jendela yang terbuat dari kertas. Terdengar tangis dan jerit ketakutan di mana-mana. Para pelayan berlarian menghindari kobaran api, keluar dari rumah Iida menuju pintu kastil, sedangkan para penjaga justru datang dari arah yang berlawanan. Dalam bingung dan asap yang menutupi pandangan, kami pergi ke taman. Kobaran api telah melalap rumah Iida. Tak ada yang tahu di mana Iida berada atau apakah dia hidup atau sudah mati. Tak seorang pun tahu siapa penyerang kastil yang dianggap mustahil untuk diserang ini. Apakah penyerangnya manusia atau setan? Shigeru juga telah hilang. Apakah dia dibawa oleh manusia atau malaikat? Kini hujan mulai reda, tapi kabut semakin tebal seiring fajar yang kian mendekat. Shizuka memimpin kami melalui taman ke gerbang dan menuruni anak tangga ke parit. Para penjaga berdatangan. Dalam keadaan kacau dan bingung, di antara mereka sendiri hampir terjadi perkelahian. Dari dalam kastil kami mencapai gerbang dengan mudah lalu naik ke salah satu perahu, dan melepas talinya. Parit terhubung dengan sungai melalui rawa yang kami lintasi sebelumnya. Di belakang kami, kastil telah dilalap api. Kertas-kertas jendela yang telah menghitam karena terbakar, berterbangan dan berjatuhan di rambut kami. Sungai bergelombang, dan ombak membentur perahu kayu saat arus membawa kami ke sungai itu. Perahu yang kami naiki hanyalah perahu biasa, dan aku cemas perahu ini akan terbalik jika arus semakin liar. Di depan terlihat tiang jembatan. Aku sempat berpikir perahu akan menabrak tiang-tiang itu, tapi untungnya perahu berlayar melewatinya, dan sungai pun membawa kami melaju melalui kota. Tak seorang pun di antara kami yang bersuara. Kami masih tegang, terbebani oleh konfrontasi yang baru saja terjadi, dan ditaklukkan oleh ingatan tentang mereka yang telah kami kirim ke alam lain, tapi kami juga gembira karena bukan kami yang menjadi korban. Setidaknya, itu yang kurasakan. Aku mendekat ke buritan dan berusaha mendayung, tapi arus terlalu deras untuk menggerakkan perahu. Kami terpaksa pasrah kemanapun arus membawa kami. Kabut berubah putih seiring datangnya fajar, tapi pandangan kami masih terbatas. Selain kobaran api dari arah kastil, yang lainnya tidak terlihat. Aku mendengar bunyi aneh, bukan bunyi sungai. Bunyi itu seperti gemuruh, seolah berasal dari kerumunan serangga yang terbang merendah di atas kota. Kau dengar itu? Tanyaku pada Shizuka. Dia mengerutkan dahi. Bunyi apa itu? Aku tidak tahu. Cahaya mentari yang cerah menghapus kabut. Dengungan dan dentuman dari tepi sungai kian keras, sampai akhirnya bunyi itu berubah menjadi bunyi yang aku kenal, derap kaki ribuan orang dan kuda, serta gemerincing besi yang bersentuhan. Nampak warna-warni berkilauan di hadapan kami melalui sela-sela kabut, lambang dan umbul-umbul klan barat. Arai sudah di sini, teriak Shizuka. Ada beberapa kejadian pada saat Inuyama direbut,
tapi aku tidak mengambil bagian lebih jauh di dalamnya sehingga aku tidak tahu detailnya. Aku tidak menyangka masih hidup. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Telah kuserahkan hidupku pada Tribe, tapi masih ada kewajiban yang harus kulakukan demi Shigeru. Kaede tidak mengetahui perjanjianku dengan Kikuta. Karena aku adalah Otori, pewaris Shigeru, maka sudah menjadi kewajibanku untuk menikahinya, dan memang itulah yang paling kuinginkan. Sedangkan bila aku menjadi bagian Kikuta, Lady Shirakawa akan menjadi sulit dijangkau, sama jauhnya seperti jarak ke bulan. Apa yang terjadi pada kami berdua bagai mimpi. Jika aku mengenangnya, aku merasa malu sehingga, seperti seorang pengecut, aku membuang jauh pikiran itu. Setelah perahu menepi, kami langsung pergi ke rumah Muto, tempatku disekap, untuk mengganti pakaian dan mengambil sedikit bekal. Shizuka segera pergi menemui Arai, meninggalkan Kaede dengan seorang wanita di rumah ini. Aku tak ingin bicara dengan Kenji atau siapapun juga. Aku ingin ke Terayama dan meletakkan kepala Iida di makam Shigeru. Aku harus melakukan dengan cepat, sebelum Kikuta menjemputku. Aku sadar telah melanggar janjiku pada ketua dari keluargaku saat kembali lagi ke kastil setelah membawa Shigeru. Dan meskipun bukan aku yang membunuh Iida, tapi semua orang akan menganggap bahwa aku yang melakukannya, dan itu tidak sesuai dengan keinginan Tribe. Aku tidak bisa mengabaikan bahaya besar yang mengancam Kaede. Aku tak bermaksud untuk melanggar selamanya. Aku hanya perlu tambahan waktu sedikit lagi. Cukup mudah bagiku untuk menyelinap di saat keadaan sedang kacau. Aku ke penginapan, tempat aku dan Lord Shigeru menginap. Pemiliknya telah kabur dengan membawa semua barang mereka, tapi masih banyak barang kami yang tertinggal di kamar itu, termasuk beberapa sketsa yang kubuat saat di Terayama dan kotak tulis yang Lord Shigeru gunakan untuk menulis surat terakhirnya untukku. Aku pandangi semua itu dengan sedih. Jeritan kesedihan semakin keras di hatiku. Aku seperti dapat merasakan kehadiran Lord Shigeru di kamar ini, melihat dia sedang duduk menungguku di depan pintu, tapi aku tidak juga datang. Tak banyak yang kubawa, hanya beberapa pakaian, sedikit uang, dan kudaku, Raku. Kuda Shigeru, Kyu, telah hilang seperti juga sebagian besar kuda pengawal Otori lain, tapi Raku masih di sana, gelisah karena asap telah menyelimuti seluruh kota. Dia lega melihatku. Aku memasang pelana, lalu berkuda keluar dari kota, bergabung dengan gelombang manusia yang berusaha lari dari pasukan bersenjata yang mendekat. Aku hanya tidur sebentar di malam hari. Cuaca cerah dan kering diiringi tanda-tanda musim gugur. Gunung memperlihatkan puncaknya dengan latar belakang langit yang berwarna biru cemerlang. Beberapa pohon memperlihatkan daunnya yang keemasan, dan rumput liar mulai berbunga. Mungkin pemandangan saat ini cukup indah, tapi aku tak menikmati keindahannya. Aku sedang berduka, aku seakan tak mampu berjalan. Aku hanya ingin kembali ke Hagi, kembali ke waktu di mana Shigeru masih hidup, sebelum kami pergi ke Inuyama. Di sore hari keempat, ketika aku baru saja melewati Kushimoto, aku menjadi waspada karena berbondong-bondong orang datang dari arah yang berlawanan. Aku bertanya pada petani yang sedang menuntun kuda beban, ada apa? Biarawan, pasukan, dia berteriak membalas. Yamagata sudah jatuh ke tangan mereka. Pasukan Tohan melarikan diri. Mereka mengatakan Lord Iida sudah mati. Aku menyeringai, membayangkan apa yang dia lakukan bila melihat apa yang kubawa. Aku sedang memakai pakaian perjalanan, tak ada simbol manapun. Tak ada yang tahu siapa aku, dan aku pun tak tahu kalau namaku sudah terkenal. Mendengar ada suara-suara orang bersenjata yang berada jauh di depan, aku menghindar dengan membawa Raku ke dalam hutan. Aku tak ingin kehilangan kudaku atau terlibat perang kecil dengan pasukan Tohan yang mundur. Mereka bergerak cepat, tentu saja, sambil berharap bisa mencapai Inuyama sebelum terkejar pasukan biarawan, tapi kurasa mereka akan berhenti di Kushimoto dan bertahan di sana. Pasukan Tohan berlalu lalang selama sisa hari itu. Aku melanjutkan perjalanan ke utara melalui hutan, menghindari mereka sebisa mungkin, walaupun 2 kali aku harus mengeluarkan jato untuk membela diri. Pergelangan tanganku masih terasa sakit bila digerakkan. Saat matahari terbenam, aku kian gelisah. Aku takut misiku tidak berhasil. Aku takut tidur karena keadaan masih berbahaya. Aku berkuda semalaman dan hanya ditemani bulan purnama. Raku berjalan dengan santai, satu telinga ke depan, satu telinga ke belakang. Fajar telah menyingsing dan aku melihat siluet gunung yang mengelilingi Terayama. Aku akan tiba di sana sebelum malam tiba. Melihat ada kolam di tepi jalan, aku berhenti untuk memberi kesempatan pada Raku untuk minum. Matahari kian meninggi,
kehangatannya membuatku mengantuk. Kuikat raku ke pohon dan aku melepas pelana untuk dijadikan bantal. Aku berbaring dan langsung tertidur. Aku terbangun karena tanah bergetar. Aku berbaring sejenak sambil melihat cahaya jatuh ke kolam, mendengarkan gemericik air serta langkah kaki ratusan orang mendekat. Aku berdiri untuk membawa raku lebih jauh ke dalam hutan untuk bersembunyi, namun di saat aku mendongak, aku tahu kalau itu bukan pasukan Tohan. Pasukan ini memakai baju besi, membawa senjata, dan membawa umbul-umbul lambang Otori dan biara Terayama. Ada beberapa orang gundul, orang yang tidak memakai pelindung kepala, dan di barisan paling depan aku mengenali biarawan muda yang pernah menunjukkan lukisan Sesu kepada kami. Makoto, aku memanggil, mendaki tepi sungai ke arahnya. Dia berbalik, pandangan gembira dan heran terlihat di wajahnya. Lord Otori, itukah kau? Kami takut kau juga mati. Kami hendak membalas dendam atas kematian Lord Shigeru. Aku hendak ke Terayama, kataku. Aku membawa kepala Iida untuk Shigeru, seperti yang dia minta. Matanya sedikit membesar. Iida mati? Ya, dan Inuyama telah jatuh ke tangan Arai. Kau akan bertemu pasukan Tohan di Kushimoto. Maukah kau ikut bersama kami? Tugasku hampir selesai. Aku harus segera menunaikan wasiat Lord Shigeru, lalu menghilang ke dunia rahasia Tribe. Kau baik-baik saja? Tanyanya. Kau tidak terluka? Aku menggelengkan kepala. Aku hendak meletakkan kepala Iida di atas makam Shigeru. Mata Makoto nampak bersinar. Ayo tunjukkan. Kuambil keranjang itu dan membukanya. Baunya sangat menyengat dan banyak lalat di sekitar darah. Makoto mengambil kepala itu dengan menggenggam rambutnya, lalu melompat ke atas batu besar di sisi jalan, dan mengangkat tinggi-tinggi ke arah para biarawan yang berkumpul melingkar. Lihatlah apa yang dibawa Lord Otori, teriaknya, dan semua orang membalas dengan bersorak. Gelombang emosi melanda mereka. Namaku disebut berulang kali, dan seolah pikiran mereka menyatu, mereka menyembah di depanku. Kenji benar, semua orang mencintai Shigeru, para biarawan, petani, klan Otori, dan karena aku sudah membalaskan dendamnya, maka cinta itu dialihkan kepadaku. Perlakuan mereka semakin menambah bebanku. Aku tak ingin dipuja berlebihan. Aku tidak layak mendapatkan semua itu, dan aku sedang tidak menikmatinya. Kuucapkan salam perpisahan kepada semua biarawan, mendoakan keberhasilan mereka, lalu aku melanjutkan perjalanan. Kepala Iida telah kumasukkan lagi ke dalam keranjang. Tak ingin aku pergi sendiri, mereka meminta Makoto menemaniku. Dia menceritakan kedatangan Yuki di Terayama dengan membawa kepala Shigeru, dan mereka telah menyiapkan upacara pemakaman. Yuki pasti telah berjalan siang dan malam agar bisa sampai di Terayama secepatnya. Aku sangat berterima kasih padanya. Menjelang malam kami tiba di biara. Dipimpin oleh biarawan tua, biarawan yang tak ikut berperang membacakan doa untuk Shigeru, dan ada batu nisan di makamnya. Aku berlutut di dekat batu nisan itu, lalu kuletakkan kepala Iida di atas makam Lord Shigeru. Dalam keremangan, batu-batu di Taman Sesu nampak seperti sekumpulan orang yang sedang berdoa. Gemuruh air terjun tampak lebih keras dari biasanya. Di balik bunyi gemuruh itu, aku mendengar bunyi dari pepohonan cedar saat angin sepoi-sepoi menggerakkan mereka. Jangkrik melengking dan kodok mengorek dari kolam di bawah air terjun. Aku mendengar kepakan sayap, dan melihat seekor burung hantu menukik melintasi taman pemakaman. Tidak lama lagi burung itu akan berimigrasi, tidak lama lagi musim semi akan berakhir. Disinilah tempat yang indah untuk roh Shigeru beristirahat. Aku berlutut di makam, air mataku mengalir. Aku teringat dia pernah mengatakan bahwa hanya anak-anak yang menangis. Laki-laki dewasa akan tabah, katanya. Namun yang tidak dapat kuterima yaitu aku harus menjadi dewasa dan menggantikan tempatnya. Aku dihantui perasaan bersalah karena memenggal kepalanya, apalagi dengan pedang miliknya. Aku bukan pewarisnya, akulah yang membunuhnya. Aku sangat merindukan rumahku, aku merindukan alunan nyanyian sungai dan alam di Hagi. Aku ingin melantunkan nyanyian itu pada anak-anakku. Aku ingin mereka tumbuh dalam naungan lembut rumah itu. Aku bermimpi Kaede akan menyiapkan teh di ruangan yang Shigeru bangun, dan anak-anak kami akan berusaha menaklukkan Nightingale Floor. Di malam hari kami bisa melihat bangau yang datang ke taman, siluetnya yang berwarna abu-abu berdiri sabar di kolam. Dari taman terdengar alunan seruling. Nadanya menusuk hatiku. Rasanya aku akan selalu bersedih. Hari-hari berlalu, namun aku tak mampu meninggalkan biara ini. Setiap hari aku merasa harus segera pergi, namun setiap hari pula aku menangguhkan.
Aku sadar bahwa biarawan tua dan Makoto mencemaskan keadaanku, tapi mereka membiarkan aku sendiri, kecuali saat mengingatkan aku untuk makan, mandi, atau tidur. Setiap hari orang-orang datang untuk berdoa di makam Shigeru. Awalnya hanya segelintir orang, kemudian membanjir. Pasukan yang telah kembali, para biarawan, petani, dan pedagang dengan hikmat mengelilingi batu nisan, bersujud di depan makamnya dengan wajah yang dibasahi air mata. Shigeru benar, dia bahkan lebih kuat dan lebih dicintai saat dia telah tiada. Dia akan menjadi dewa, biarawan tua itu meramalkan. Dia akan bergabung dengan yang lainnya di surga. Malam demi malam aku selalu bermimpi tentang Shigeru, seperti saat terakhir aku melihatnya, sosoknya yang coreng-moreng karena air dan darah. Lalu aku terjaga, jantungku berdebar. Di saat terbangun aku mendengar alunan seruling, aku mencari nada memilukan itu karena aku berbaring tanpa bisa tidur. Alunan musik itu membuatku pedih sekaligus terhibur. Bulan nampak pucat, malam kian gelap. Kami mendengar kemenangan pasukan biarawan di Kushimoto dari mereka yang pulang. Kehidupan di biara kembali normal, upacara ritual dilakukan untuk mendoakan mereka yang gugur dalam perang. Lalu ada kabar bahwa Lord Arai, yang kini menjadi penguasa di sebagian besar 3 wilayah, akan datang ke Terayama untuk memberi penghormatan di makam Shigeru. Malam itu, sewaktu mendengar alunan seruling, aku berjalan untuk berbicara dengan si peniup. Dia adalah, seperti yang kuduga, Makoto. Aku sangat tersentuh karena dia telah menemaniku di saat aku sedang berduka. Dia duduk dekat kolam. Di tempat ini kadang aku melihat dia sedang memberi makan ikan. Dia terus meniup suling hingga nada terakhir, lalu meletakkan serulingnya. Kau sudah harus mengambil keputusan sebelum Arai tiba, katanya. Apa rencanamu? Aku duduk di sampingnya. Embun membasahi bebatuan dan tanaman. Apa yang harus kulakukan? Kaulah pewaris Shigeru. Kau harus meneruskan apa yang telah dia tinggalkan. Dia berhenti, kemudian dia berkata, tapi itu tidak mudah, kan? Ada sesuatu yang memanggilmu, bukan memanggil, tapi memaksa. Aku dalam suatu kewajiban, aku sulit menjelaskannya. Coba saja, katanya. Kau tahu aku memiliki pendengaran yang tajam. Seperti anjing, kau pernah mengatakannya. Tidak seharusnya aku berkata seperti itu. Kata-kataku telah menyinggungmu. Maaf. Tidak, kau memang benar. Berguna bagi tuanmu, katamu. Aku memang berguna bagi tuanku, dan mereka itu bukanlah otori. Tribe, kau tahu mereka? Hanya sedikit, ujarnya. Kepala biara pernah menyebut tentang mereka. Saat itu aku merasa Makoto seperti sedang menungguku untuk bertanya. Tapi, aku tidak tahu apa yang akan kutanyakan karena aku larut dalam pikiran dan keinginan untuk menjelaskannya. Ayahku anggota Tribe, dan bakat yang kumiliki adalah warisannya. Mereka merasa berhak atas diriku. Aku membuat kesepakatan dengan mereka, aku diizinkan menyelamatkan Lord Shigeru, dan imbalannya aku harus bergabung dengan mereka. Apa hak mereka menuntut imbalan karena kau adalah pewaris Shigeru? Dia berkata, kesal. Jika aku lari, mereka akan membunuhku, balasku. Mereka yakin kalau mereka memiliki hak itu, dan karena aku telah membuat penawaran, berarti aku juga mempercayainya. Kini hidupku menjadi milik mereka. Kau membuat kesepakatan dalam keadaan yang terpaksa, katanya. Tak ada kewajiban bagimu untuk menepatinya. Kau adalah otori, Takeo. Kurasa kau tak sadar betapa terkenalnya kau kini, betapa besar arti namamu. Akulah yang membunuhnya, kataku, dan karena malu, air mataku mengalir lagi. Aku tidak bisa memaafkan diriku. Aku tak mampu menyandang namanya. Dia mati di tanganku. Kau memberinya kematian yang terhormat, kata Makoto berbisik. Kau telah memenuhi semua kewajiban seorang anak kepada ayahnya. Itu sebabnya orang-orang sangat mengagumi dan memujamu. Dan juga karena kau telah membunuh Iida. Kini kau sudah menjadi legenda. Belum semua kewajibanku penuhi, balasku. Kedua pamannya, yang merencanakan semua ini bersama Iida, lolos dari hukuman. Dan permintaan Lord Shigeru untuk menjaga Lady Shirakawa, yang menderita atas kesalahan yang tidak dia lakukan, tidak bisa kupenuhi. Itu bukanlah suatu beban yang besar, katanya sambil menatapku ironis, dan aku merasa darah menjalar di wajahku. Aku melihat tangan kalian saling bersentuhan, katanya, dan setelah diam, dia melanjutkan, aku memperhatikan. Ingin rasanya ku penuhi harapan Shigeru, tapi aku merasa tidak pantas. Dan, aku terikat oleh janjiku pada Tribe. Janji bisa dilanggar, jika kau mau. Makoto mungkin benar, namun Tribe tidak akan membiarkan aku hidup.
Selain itu, aku tidak bisa menyembunyikan satu hal dari diriku. Sesuatu dalam diri ini menyeretku ke mereka. Aku selalu teringat bagaimana Kikuta memahami sifatku. Aku tahu sisi terdalam diriku. Ingin kuungkapkan isi hatiku, tapi itu berarti aku harus menceritakan semuanya. Sedangkan aku tak boleh mengatakan kalau aku lahir dalam kaum Hiden pada biarawan yang menjadi pengikut sang pencerah. Aku telah melanggar semua ajarannya. Aku sudah banyak membunuh. Taman begitu hening sehingga obrolan kami bisa terganggu hanya oleh percikan air akibat gerakan ikan. Makoto memelukku. Apapun keputusanmu, kau harus membuang semua dukamu, katanya. Kau telah melakukan yang terbaik. Lord Shigeru pasti bangga padamu. Ini saatnya kau harus memaafkan dan bangga pada dirimu. Perkataan serta sentuhannya membuat air mataku berlinang. Dalam rangkulannya, aku merasa hidup kembali. Dia telah menarikku dari jurang dan membuatku ingin hidup lagi. Sejak itu, aku bisa tidur nyenyak tanpa bermimpi buruk lagi. Arai datang hanya diiringi beberapa pengawal dan lebih dari 20 orang. Sebagian besar pasukannya dia tinggalkan untuk menjaga keamanan di timur. Dia bermaksud melanjutkan perjalanan dan menentukan perbatasan sebelum musim dingin tiba. Arai bukan orang yang sabar, saat ini dia sangat bersemangat. Dia lebih muda dari Lord Shigeru, sekitar 26 tahun, dan dia sedang berada pada masa puncak sebagai seorang laki-laki besar yang pemarah dan berkemauan baja. Dia tidak menyembunyikan keinginannya untuk menjadikanku sebagai sekutunya untuk melawan klan Otori yang dipimpin oleh kedua paman Lord Shigeru. Dia bahkan telah memutuskan untuk menikahkan aku dengan Kaede. Kaede datang bersamanya, karena adat istiadat memaksa dia untuk berziarah ke makam Shigeru. Arai mengharuskan aku dan Kaede tetap di biara saat dia menyusun rencana pernikahan kami. Shizuka yang selalu menemani Kaede sempat berbicara denganku secara pribadi. Aku tahu kita akan bertemu di sini, katanya. Kikuta marah sekali, namun pamanku memintanya untuk memberimu waktu. Dan waktumu kini sudah habis. Aku akan segera menemui mereka, balasku. Mereka akan menjemputmu malam ini. Lady Shirakawa tahu, aku telah mengatakan padanya dan aku juga telah mengingatkan Arai. Suara Shizuka terdengar berat karena frustasi. Arai memiliki rencana yang berbeda. Kaulah pewaris Shigeru yang sah, katanya, saat aku dan dia duduk di ruang tamu biara setelah dia menyambangi makam Shigeru. Tepat sekali bila kau menikahi Lady Shirakawa. Kita amankan Maruyama untuknya, lalu kita alihkan perhatian pada Otori saat musim semi. Aku perlu sekutu di Hagi. Dia mengamati wajahku. Aku tidak keberatan mengatakan bahwa reputasimu yang membuatku ingin bersekutu denganmu. Lord Arai sungguh dermawan, balasku. Tapi, ada pertimbangan lain yang membuatku tidak mampu memenuhi keinginanmu itu. Jangan bodoh, katanya singkat. Aku yakin sekali keinginanku dan keinginanmu sama. Kepalaku kosong, pikiranku melayang seperti burung dalam lukisan Sesu. Aku tahu Shizuka mendengar dari luar. Arai adalah sekutu Shigeru, dia telah melindungi Kaede, dan kini dia berhasil menaklukkan sebagian besar 3 wilayah. Jika aku berutang kesetiaan pada seseorang, maka orang itu adalah Arai. Sulit rasanya menghilang tanpa memberinya penjelasan. Semua yang aku lakukan berkat bantuan Tribe, kataku pelan. Wajahnya merona, tapi dia diam. Aku telah berjanji pada mereka untuk meninggalkan nama Otori dan pergi bersama mereka. Memangnya siapa Tribe itu? Dia meledak. Kemanapun aku berpaling, aku selalu berlari ke arah mereka. Mereka seperti tikus-tikus di lumbung padi. Bahkan mereka begitu dekat. Kami tak akan mampu mengalahkan Iida tanpa bantuan mereka, kataku. Dia menggelengkan kepala dan menarik napas. Aku tak ingin mendengar omong kosong ini lagi. Kau diangkat anak oleh Shigeru, kau adalah Otori, kau harus menikahi Lady Shirakawa. Ini perintah, Lord Arai. Aku menyembah, sadar kalau aku tak bisa memenuhi permintaannya. Kaede langsung ke rumah tamu khusus untuk wanita setelah menyambangi makam sehingga aku tidak sempat berbicara dengannya. Sebenarnya ingin sekali aku bertemu dengannya, tapi aku takut. Aku takut akan menyakitinya dan, lebih buruk lagi, aku tak sanggup menyakitinya. Malam itu, karena tidak bisa tidur, aku keluar dan duduk di taman. Aku ingin menyendiri. Aku akan ikut dengan Kikuta saat dia datang malam ini, tapi aku tak sanggup menyingkirkan kenanganku bersama Kaede, melihat dia di sisi mayat Ida, perasaan saat kami saling bersentuhan, dan kondisinya yang rapuh. Membayangkan kalau aku tak akan dapat merasakan perasaan seperti itu sangatlah menyakitkan, membuatku sulit bernapas.
Aku tersadar dari lamunan saat mendengar ada langkah kaki. Shizuka menyentuh bahuku dan berbisik, Lady Shirakawa ingin bertemu. Aku tak mau, balasku. Mereka akan datang sebelum fajar, kata Shizuka. Aku telah mengatakan pada Kaede bahwa Tribe tak akan menarik pengakuan mereka padamu. Bahkan, karena ketidakpatuhanmu di Inuyama, ketua sudah memutuskan jika kau menolak ikut bersama mereka malam ini, kau akan mati. Kaede hanya ingin mengucapkan salam perpisahan. Aku mengikutinya. Kaede sedang duduk di ujung beranda, tubuhnya bersinar remang-remang di latar belakangi cahaya bulan. Aku dapat mengenali siluetnya dimanapun juga, bentuk kepala, bahu, cara bergeraknya saat dia melirik kepadaku. Sinar rembulan berkilauan di matanya, membuat sepasang matanya terlihat seperti kolam air di pegunungan saat salju melapisi seluruh dataran, dan dunia hanyalah putih dan abu-abu. Aku berlutut di depannya. Dari kayu yang berwarna keperakan tercium bau hutan dan kuil, getah dan dupa. Shizuka mengatakan kau akan pergi, dan tak mau menikahiku. Dia berkata dengan suara yang rendah dan bingung. Tribe tidak mengizinkan aku melakukan itu. Aku tidak akan bisa menjadi ketua klan Otori. Tapi, Arai akan melindungimu. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Aku telah membuat kesepakatan dengan ketua dalam keluargaku, kataku. Kini hidupku menjadi milik mereka. Aku teringat pada ayahku yang berusaha lari dari takdir darahnya sehingga mati terbunuh. Aku tidak memikirkan kesedihanku bisa lebih dalam lagi. Tapi pikiran itu menyeretku ke suatu tingkat kesedihan baru. Kaede berkata, selama 8 tahun menjadi tawanan, aku tidak pernah memohon sesuatu pada seseorang. Ketika Iida Sadamu menyuruhku bunuh diri, aku tidak membantah. Saat dia hendak membunuhku, aku tidak meminta belas kasihannya. Tapi kini aku memohon padamu, jangan tinggalkan aku. Kumohon kau nikahi aku. Aku berjanji tak akan pernah lagi meminta apapun pada siapapun juga. Dia menyembah di hadapanku. Kimono dan rambutnya menyentuh lantai dengan satu desisan lembut. Dapat kucium harum rambutnya. Rambutnya begitu dekat hingga mampu membelai tanganku. Aku takut, bisiknya. Aku hanya aman bila bersamamu. Kejadian ini lebih menyakitkan dari yang pernah kubayangkan. Dan yang lebih buruk lagi, aku tahu bila kami bersamanya, maka semua rasa sakit kami akan sirna. Tribe akan membunuhku, kataku. Ada yang lebih buruk dari mati? Bila mereka membunuhmu, aku akan bunuh diri dan ikut bersamamu. Dia meraih tanganku dan mencondongkan tubuhnya ke arahku. Matanya berkaca-kaca, tangannya kering dan panas, tulangnya serapuh tulang burung. Darahku mengalir cepat. Jika tidak bisa hidup bersama, maka kita bisa mati bersama. Suaranya bersemangat. Udara malam terasa membeku. Dalam lagu dan kisah cinta, banyak diceritakan tentang sepasang kekasih yang mati bersama demi cinta. Aku teringat kata-kata Kenji pada Shigeru, kau jatuh cinta pada kematian, seperti yang biasa dilakukan oleh orang dari kalanganmu. Kaede berasal dari kelas dan latar belakang yang sama dengan Lord Shigeru, berbeda denganku. Aku belum mau mati, umurku belum 18 tahun. Diamku sudah menjadi jawaban baginya. Dia menatapku, aku tak akan mencintai orang lain selain dirimu, katanya. Kami belum pernah saling memandang secara langsung, biasanya kami hanya mencuri pandang. Kini kami hanya berdua, dan kami bisa melihat ke dalam mata masing-masing tanpa rasa sungkan atau malu. Aku bisa merasakan rasa sakit dan rasa putus asanya. Ingin ku lepas penderitaannya, namun aku tak kuasa memenuhi permintaannya. Selain bimbang, aku pun merasakan sesuatu kekuatan mengalir saat aku menggenggam erat kedua tangannya dan menatap matanya dalam-dalam. Pandanganku seakan membuat dia tenggelam. Dia menarik napas dan matanya menutup. Kaede terhuyung-huyung. Shizuka langsung melompat dari tempat gelap dan menangkap tubuhnya saat dia terjatuh. Kami membaringkan Kaede di lantai dengan hati-hati. Kaede tertidur pulas, sama seperti ketika Kikuta menatapku. Aku menggigil, tiba-tiba aku kedinginan. Tidak pantas kau lakukan itu padanya, bisik Shizuka. Shizuka benar, aku tak berniat melakukan itu, kataku. Belum pernah aku melakukan hal seperti itu pada orang. Hanya pada anjing. Dia menepuk lenganku. Pergilah dengan Kikuta. Belajarlah mengendalikan kemampuanmu. Mungkin kau akan tumbuh dewasa di sana. Apakah dia akan baik-baik saja? Aku belum tahu kemampuan Kikuta yang satu ini, kata Shizuka. Aku pernah tertidur sehari semalam. Siapapun yang membuatmu tertidur, setidaknya dia tahu apa yang dia lakukan, balas Shizuka. Di kejauhan, di kaki gunung, aku mendengar ada orang berjalan mendekat. 2 orang sedang berjalan perlahan,
tapi tidak cukup perlahan bagiku. Mereka datang, kataku. Shizuka mengangkat KED. Selamat jalan, sepupu, ujarnya, masih ada kemarahan dalam suaranya. Shizuka, aku memanggil ketika dia berjalan ke kamar. Dia berhenti sejenak, tanpa menoleh. Kudaku, Raku, maukah kau usahakan agar Lady Shirakawa membawanya? Hanya itu yang dapat kuberikan pada KED. Shizuka mengangguk, kemudian berjalan ke tempat gelap, hilang dari pandanganku. Aku mendengar pintu digeser, langkahnya di alas lantai, bunyi lantai saat dia membaringkan KED. Aku kembali ke kamar dan mengumpulkan semua barang-barangku. Tidak ada barang yang berarti, hanya surat dari Shigeru, belati, dan Jato. Lalu aku berjalan ke biara, ke tempat Makoto bermeditasi. Aku menyentuh bahunya, dia bangkit dan berjalan keluar bersamaku. Aku akan pergi, bisikku. Jangan memberitahukan pada siapapun sebelum fajar tiba. Kau bisa tinggal di sini. Mustahil. Kalau begitu, datanglah kapanpun kau mau. Kau bisa bersembunyi di sini. Ada banyak tempat rahasia di gunung ini. Tak akan ada yang bisa menemukanmu. Mungkin kelak aku akan membutuhkannya, kataku. Aku ingin kau menjaga pedang ini untukku. Dia mengambil Jato. Kini aku tahu kau akan kembali. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh bahuku. Kepalaku ringan karena kurang tidur, sedih, dan gairah. Ingin rasanya aku berbaring di pelukan seseorang, tapi langkah kaki yang sedang melintasi batu kerikil semakin dekat. Siapa di sana? Makoto berbalik, pedang siaga di tangannya. Perlukah kubangunkan penghuni biara? Jangan. Mereka datang menjemputku. Lord Arai tidak boleh tahu. Mereka, mantan guruku Muto Kenji dan ketua Kikuta, menungguku di bawah cahaya rembulan. Mereka memakai pakaian perjalanan, tidak menonjol, bahkan terlihat miskin. Mereka lebih mirip dua bersaudara dari kalangan orang terpelajar atau golongan pedagang yang kurang berhasil. Mereka berdiri dengan waspada, otot mereka menunjukkan kekuatan fisik yang luar biasa, telinga dan mata yang tidak luput dari apapun juga, kecerdasan yang membuat bangsawan seperti Iida dan Arai kikuk. Aku menyembah di hadapan ketua Kikuta hingga menyentuh debu tanah. Berdirilah, Takeo, kata Kikuta dan, dengan mengejutkan, mereka merangkulku. Makoto menggenggam erat tanganku. Selamat jalan, aku tahu kita akan bertemu lagi. Hidup kita terikat bersama. Tunjukkan makam Lord Shigeru, kata Kikuta dengan lembut. Jika bukan karena ulahmu, dia tak akan dikubur, pikirku tanpa pernah mengucapkannya. Malam yang tenang membuatku bisa menerima kalau takdir menentukan Lord Shigeru harus mati, sama seperti takdirnya bahwa kini dia telah menjadi dewa dan pahlawan bagi banyak orang. Akan banyak orang yang datang berziarah untuk mendoakannya, untuk memohon bantuan darinya, selama ratusan tahun ke depan, selama Terayama berdiri, mungkin untuk selamanya. Kami membungkuk hormat di depan batu nisan yang baru saja diukir. Apa yang ada di hati Kenji dan Kikuta? Aku memohon ampunan Shigeru, dan berterima kasih karena telah menyelamatkanku di Mino, serta mengucapkan salam perpisahan. Aku seperti mendengar suaranya dan melihat senyumnya yang tulus. Ranting dan dedaunan pohon cedar bergoyang di terpa angin, dan serangga malam terus menjaga irama nyanyiannya. Semua akan tetap seperti ini, musim panas demi musim panas, musim dingin demi musim dingin, bulan menghilang di barat, memberi kesempatan kepada bintang untuk menampakkan diri, dan tak lama kemudian bintang akan pasrah digantikan oleh terangnya sinar mentari. Matahari akan melewati puncak gunung, mendorong bayang-bayang pohon cedar, lalu menghilang lagi di balik bukit. Itulah dunia, dan manusia hidup di antara semua itu, antara gelap dan terang.